Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Share Kampung Inggris Pare, dear Jason. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah panduan singkat terkait dengan placement task yang akan diadakan mulai besok untuk kawan-kawan sekalian dari Jason Insan Tama Bogor. Siap-siap ya. Baik, untuk tes yang mana akan kita adakan, perlu dipahami oleh teman-teman sekalian bahwa nanti tujuan tes ini bukan untuk sesuatu yang sangat mengerikan, tapi ini justru untuk memudahkan kawan-kawan sekalian. Tes yang akan kita adakan besok adalah untuk mengelompokkan siswa sesuai kemampuan masing-masing. Supaya apa? Supaya memudahkan teman-teman tutor dalam memberikan pengarahan selama kelas bahasa Inggris dijalankan. Sehingga teman-teman dari Jaishan itu juga bisa berada di satu circle yang sama untuk mendapatkan pengarahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itulah kenapa kami menyampaikan dan menegaskan, please be yourself selama mengikuti tes. Jadi, jangan sampai kemudian ketika tes ada yang kepikiran nyontek, cari jawaban dari orang di sampingnya, ya. Semua harus mengerjakan tes itu semampunya, sebisanya. Sehingga hasil tes nanti murni sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan tes, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah ingat syarat untuk mengikuti tes ini salah satunya adalah harus memfollow Instagram Share English Pare. Bagi yang belum, segera di-follow dari sekarang ya. Karena nanti penguji bisa jadi akan menanyakan, sudah follow atau belum nih. Kemudian, waktu tes itu akan diadakan mulai besok, tanggal 21 sampai 23 Desember 2023. Dan jamnya itu dimulai dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Bagaimana metodenya? Oke, untuk metodenya nanti teman-teman sekalian akan mengikuti tes via Zoom dan tesnya dilakukan langsung secara lisan, tidak ada tes tulis. Dan ini diadakan per kelompok, masing-masing kelompok insya Allah sekitar 6 orang. Kemudian juga perlu dipahami urutan dari pemanggilan 6 orang ini itu akan diumumkan via WhatsApp group entah di sore atau di malam hari sebelum tes diadakan. Jadi ketika kemudian tutor mengumumkan siapa-siapa yang akan tes di hari besok, para siswa yang merasa namanya dipanggil supaya kemudian me-WA ke nomor pengujinya. Bukan di grup, ingat, tapi ke nomor pengujinya alias WAPRI. Sebagai tanda siap atau sebagai tanda bahwa dia sudah membaca pengumuman di grup. Dan format kesiapannya ditunjukkan dengan menuliskan nama, menuliskan kelasnya, menuliskan nomor absennya, dan menyatakan pernyataan siap dengan menuliskan siap dites. Jadi sebagai contoh di sini, kalau misalnya namanya David, maka tulis David. Dari kelas apa? Kelas 9A misalnya. Nomor absennya berapa? 3, tuliskan di situ. Kemudian ditambah kalimat siap dites ya. Sehingga kalau kemudian ternyata sampai malam hari siswa ini kok belum memberikan respon, artinya ada yang kurang dari kelompok yang mau dites besok, tutor mungkin di pagi-pagi harinya akan segera mencari tahu atau menanyakan di grup kemana nomor ini kok belum memberikan respon. Apakah dia sakit, apakah dia tidak tahu, dan seterusnya. Kemudian untuk durasi per tes, maka durasinya adalah 30 menit untuk setiap kelompok. Jadi setiap 6 orang ketika mereka dites, durasinya adalah sekitar setengah jam. Siap-siap.
Selanjutnya materi yang diujikan hanya 3. Materi reading, speaking, dan translation. Pengujinya juga ada 3. Untuk ikhwan ada 2 orang, yaitu saya sendiri, Mr. Good, dan juga Mr. Idris. Kemudian untuk akhwat ada 1 orang yang akan menguji, yaitu Miss Nova. Well, selanjutnya terkait dengan descriptive test. Untuk deskripsi tes, perlu dipahami bahwasannya nanti teman-teman akan mengikuti 3 macam tes, yaitu reading, speaking, dan translation. Bagaimana konsepnya? Baik, saya akan jelaskan per bagiannya. Untuk reading, nanti tutor atau penguji akan memberikan sebuah teks melalui screen sharing di Zoom. Kemudian teks ini tidak akan dibocorkan sebelumnya, jadi teks ini tahu-tahu nanti akan diberikan ketika ujian dan siswa diminta untuk membaca teks tersebut selancar mungkin, sebaik mungkin, sebenar mungkin. Dan ketika kemudian siswa membaca teks tersebut, tutor atau penguji akan menilai bagaimana pronunciation-nya alias pengucapannya, juga confidence-nya. Confidence ini kaitannya dengan apakah suaranya nyaring ataukah bisik-bisik, suaranya dikeraskan atau malu-malu kucing. Nah, itu yang nanti akan dinilai. Kemudian setelah membaca teks, maka masing-masing siswa yang mengikuti tes akan masuk ke tes speaking. Bagaimana konsepnya? Tutor atau penguji akan memberikan pertanyaan sesuai dengan reading yang tadi dibaca. Ya. Jadi tutor akan memberikan pertanyaan sesuai dengan teks yang sudah dibaca barusan. Kemudian siswa harus bisa meresponnya dengan baik dan benar. Yang akan dilihat dari tes ini adalah kelancarannya ketika siswa memberikan pendapat. Lancar nggak nih? Kalaupun ada salah-salah grammar, it's okay. Yang penting berusaha lancar. Dan menunjukkan bahwa siswa ini punya banyak vocab. Nggak sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Atau jangan-jangan setiap kali ngomong yang keluar malah bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Ya, atau bahkan mungkin setiap kali ngomong dikit-dikit apa ya bahasa Inggrisnya ini. Nah, itu yang kemudian nanti akan mengurangi nilai. Jadi intinya ketika ditanya harus siap memberikan jawaban semampunya, sebisanya, dan semaksimal mungkin. Terakhir, setelah speaking, nanti akan ada tes translation, di mana tutor akan memberikan sebuah kalimat secara lisan, secara oral, kemudian siswa akan langsung diminta untuk menerjemahkan saat itu juga. Misal, seandainya saya adalah penguji, saya akan memberikan sebuah soal. Baik, tolong terjemahkan kalimat ini. Please translate this into English well. Misal, saya makan roti. Kemudian saya akan melempar kepada 1 orang siswa untuk menjawabnya dengan baik dan benar. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka soal akan diberikan kepada orang di sampingnya. Dan begitu seterusnya. Oke. Jadi di sini kita akan menilai bagaimana kemampuan para siswa untuk bisa menyusun sebuah kalimat. Kalau misalnya ada kosakata yang nggak diketahui dalam menerjemahkan, maka siswa berhak untuk bertanya kepada tutor atau penguji. Misal ketika tadi kita memberikan soal, Jono memakan roti, terus yang diuji tidak tahu bahasa Inggrisnya roti apa ya, maka boleh bertanya kepada tutor. Mohon maaf, sir. Excuse me, sir. Excuse me, miss. Could you please tell me what to say roti? Jadi silahkan bertanya kepada si tutor atau penguji. Bagaimana bahasa Inggrisnya ini? Dan pertanyaannya boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Oke ya, itu untuk gambaran tesnya. Kemudian untuk penilaian. Baik, untuk penilaian ini nanti ada konsep dari angka 4 sampai angka 9. Jadi dikatakan kita itu bagus banget kalau dapat nilai 9. Kalau kemudian lumayan atau mungkin cukup bagus ya, cukup membuat terkesima, maka dapat nilai 8. Kalau ya oke lah bisa diterima nih, dapat nilai 7.
Kalau kemudian agak lemah kemampuannya, tapi ya masih bisa dipahami lah ya, maka dapat nilai 6. Kalau kemudian kelemahannya benar-benar cukup parah, maka dapat nilai 5. Kalau kemudian, wah ini nggak bisa sama sekali nih. Tapi saya yakin lah ya, kalau teman-teman insan Tama nggak mungkin dong kalau sampai nggak bisa sama sekali. Kok nggak ada usaha sama sekali, apalagi nggak hadir, maka dapat nilai 4. Ya. Nah, nanti konsep penilaiannya kurang lebih seperti yang ada di contoh. Kalau misalnya pronunciation-nya ternyata parah banget nih ya, dapat nilai 4. Confidence-nya ya masih cukup mengkhawatirkan ya, dapat nilai 5. Fluency-nya dapat 6 misal. Vocab-nya dapat 4. Tapi grammar-nya kok cukup bagus, dapat nilai 7. Maka nilai-nilai itu akan dijumlahkan. Jadi, sebagai contoh, 4 tambah 5, tambah 6, tambah 4, tambah 7, jumlahnya adalah 26 misal ya. Nah, 26 ini nanti akan dibagi dengan ujiannya tadi. Ujiannya berapa? 5 kan? Yang dites adalah 5 poin. Maka 26 dibagi 5 sehingga nilainya adalah 5,2. Nah, nilai-nilai nanti akan diurutkan. Nilai-nilai yang paling tinggi nanti ada sendiri kelasnya. Nilai-nilai yang mungkin di bawahnya akan ada sendiri kelasnya untuk memudahkan dalam penyampaian materi, juga untuk memudahkan kawan-kawan dalam menerima materi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, pesan kami adalah selama mengikuti tes, nggak usah kemudian takut salah ya. Karena tanpa kesalahan kita tidak akan pernah sampai pada perbaikan dan kebenaran. Jadi kalaupun salah, it's okay. Setidaknya teman-teman usahakan semaksimal mungkin. Toh nanti masih ada waktu untuk memperbaikinya ketika teman-teman belajar di PARE. Terus yang terakhir adalah jika ada yang belum dipahami dari instruksi yang saya berikan ini, maka feel free to message me. Silahkan nanti teman-teman nggak usah sungkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dipahami. Insya Allah nanti kami akan jelaskan lebih gamblang lagi. Oke ya, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Godspeed everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.